Para generasi 90-an pasti sudah tidak asing lagi dengan kaset pita dan kaset vinil. Di kota Semarang, ada sebuah toko yang masih eksis menjual kaset-kaset pita dan vinil meski berada di tengah gempuran musik digital. Toko tersebut bernama Camstore ID yang berada di Jalan Pamularsi Barat 8. Pemilik Camstore ID, Bruri Prasetyo mengaku usaha tersebut berawal dari hobinya yang mengoleksi kaset-kaset sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ia mulai mengumpulkan kaset pita dari band dan penyanyi favoritnya. Karena hobinya tersebut, ia bertekad membuka toko yang menjual kaset pita, vinil, compact disc, bahkan tape recorder. Bruri mulai menjual kaset-kasetnya sejak tahun 2016. Namun, ia baru membuka toko tersebut pada tahun 2017 dan bertahan hingga sekarang. Di dalam tokonya, ia menjual kurang lebih 5.000 kaset yang ia pasok dari berbagai negara. Dulu di sini studio musik dari 97 sampai 2013. Berarti ada jeda hampir 3 tahun ya. 2016 baru bikin record store. Itu pun banyak banyak menimba beberapa, ini mesti nanti musiknya kencang-kencang nih, langsung dodol gondrong biasanya gitu ya. Iya, kayak gitu. Enggak gitu. Aku pengen kayak gini. Nah, misal kalau kita segmented ya pasar kita bakal segmented sementara gitu kan. Kebutuhan orang untuk mendengarkan musik itu benar-benar random, banyak sekali. Apalagi sekarang ya, hampir semua musik itu laku. Makanya pikirannya seperti ini, bisa nggak sih aku bikin record store tapi kayak toko kelontong. Iya kan, semua musik ada gitu kan. Jadi baik dari band-band major ya, band-band major yang masih beberapa ngeluarin rilisan itu ada, ataupun yang record label independen gitu kan. Genre macam-macam. Orang dulu kadang orang masuk ke sini, wah mas, dalamnya musik kencang semuanya. Enggak, ada kok musik yang pop itu di belakang tak rasain gitu kan. Edukasinya awalnya seperti itu. Jadi rak di sini itu yang metal atau rock, yang rak di sini yang pop kayak gitu. Dulu seperti itu. Tapi pada akhirnya berangsur-angsur ya udah. Saya pisahkan menurut abjad saja. Tinggal cari apa, mau yang band barat atau band Indo, udah lewat abjad aja. Terus berarti genrenya macam-macam gitu kan. Nah, untuk tahunnya ketika tahun lama itu paling aku jual itu yang kisaran tahun 60-70-an ya, 60 akhir gitu. Untuk harga jualnya sendiri berapa ini mas? Nah, harga jualnya itu relatif. Jadi relatif kadang ini kan, wah ini barang antik nih, belum tentu gitu kan. Atau mas ini rare item nih, ya ada beberapa rare itu kan. Pada akhirnya kita lebih mendengar masalah historinya gitu kan. Ketika harga price itu juga berhubungan dengan historicalnya. Apakah band lama atau rilisan lama, baik itu kaset, CD atau piringan hitam ya, vinil itu, apakah semakin lama dia semakin mahal? Enggak juga. Akhirnya balik lagi ke bandnya. Apakah si band itu di media waktu mereka dulu hingga sekarang itu sangat menginspirasi gitu ya. Biasanya di hal-hal kayak gitu bisa jadi kayak opsi kenapa ini harganya kok tinggi ya gitu. Atau memang tercetak dulu sangat sedikit, atau dicetak banyak tapi lebih segmentasinya lebih mengerucut. Jadi di mana orang-orang masih mendengarkan ini, si band ini muncul nih, berarti pengen bikin nih. Tapi beriringnya waktu ternyata musik band ini cerdas di eranya. Nah, kayak gitu ada. Makanya harganya sih mulai ini ya, mulai dari kalau mau sekarang sih kaset kayak gitu, kaset pita itu harga 35-an mulai kayak gitu, 35.000, 40, 50 sampai berapa mas? Ya kadang sampai nggak terhingga gitu kan. Misalkan nanti saya tunjukin kaset, harganya berapa ini mas? Harganya 550, misal percaya apa enggak? Loh kan nggak baru, iya saya kan gitu kayak gitu kan. Nah balik ke opsi kenapa ini bisa harganya mahal gitu kan, atau
kenapa harganya tinggi dibanding yang ini gitu kan. Sedangkan ini baru loh mas, ini lama, atau sebaliknya mungkin. Kalau segmentasi usianya ya karena itu tadi yang sudah tak utarain kan, ketika kita mematok segmentasi musik berarti itu jelas. Misal tadi musik rock gitu kan, musik rock yang apa dulu nih, kan ada subgenrenya juga gitu kan. Nah rock yang lama otomatis segmentasinya adalah usia 45, 50 gitu kan ya. Baru ketika ada rock juga tapi anak muda, tapi kan pada akhirnya anak muda paling gampang gini, saya ibaratkan gini nih, kita ngomong metal nih. Orang yang senang Metallica ya anak muda senang Metallica, tapi pasti bapak-bapaknya dulu kalau memang senang Metallica ya bapaknya berarti gitu kan ya. Yang sekarang mungkin Avenged Sevenfold gitu kan metal juga itu, benar. Tapi kan belum tentu bapaknya senang Avenged Sevenfold. Kan kayak gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu. Makanya ketika tadi aku ngomong, oh tokonya ben kayak gaduh-gaduh. Campur-campur ada. Pada akhirnya sebagai sebagai unit dagang dan unit usaha itu kayak menebar jala segmentasi usianya all around ini kan, bisa kejangkau semua, terlepas itu kayak hal-hal ini nih sekarang beberapa tahun terakhir ini, percaya atau nggak percaya, anak-anak SMP, anak-anak SMA mereka cari piringan hitam, ya kan? Itu hal yang lebih baik, itu ya hal yang sangat menggembirakan sih ya. Bukan terlepas masalah gengsi atau apa, tapi karena tak pikir mereka butuh mengonsumsi kualitas musik yang lebih baik dari kualitas suara pastinya. Jadi kalau untuk barangnya sendiri datang dari mana mas, atau dapat dari mana mas gitu kan. Kalau memang jelas, kalau misalkan yang di Major ya, karena saya di The Major Semarang, pastinya dapatnya langsung dari The Major yang pusat di Jakarta gitu kan. The Major itu sekarang sudah hampir ada kurang lebihnya hampir 800 artikel itu kan. Kemarin kayak Diri, Tulus Yang Manusia itu kan, David Bayu Naif itu ya, ex Naif itu kan, itu masih produksi CD masih. Terus kalau memang yang untuk beberapa CD atau plat piringan hitam yang impor, pastinya juga bakal ngambilnya di luar negeri kayak gitu. Gimana itu mas? Macam-macam. Kadang ada yang Jepang, ada yang di Jerman juga, ada yang dari Amerika ada. Ada memang ada beberapa barang yang sengaja tidak saya posting di online. Jadi biar jadi kayak apa ya, kayak hidden game gitu kan. Ketika orang datang, wih ada ini kayak gitu. Kalau di online itu melalui apa aja mas? Marketplace ya. Marketplace kalau akhirnya balik lagi, mungkin cuman katanya menurut saya kan cuman di Indonesia aja yang ketika sosial media itu buat dagang ya, buat jualan ya. Instagram gitu ya, Instagram sama di Bukalapak sama Tokped. Tapi lebih sekarang sih lebih fokus ke ini ya, ke cuman dua aplikasi di Tokped sama Instagram aja. Kemarin pasti mbaknya juga ketika nongkrong di kafe atau ada temannya yang lagi kerja nge-play playlistnya lagu-lagu Indonesia tahun 80 kayak gitu kan, Haris RM, Krisye kayak gitu. Karena di situ demam Utali Kumahua kayak gitu. Karena lagi demam beberapa tahun kemarin anak-anak muda itu istilah ininya ini city pop, jadi jazz ini ya, jazz. Sementara sebenarnya Indonesia itu dulu mereka ini yang memainkan gitu kan, carinya yang itu. Tapi bergeser ke sini gitu kan, atau ras sebelumnya musik folk gitu kan, mau nyari 420 lah, mau nyari ya kan macam-macam itu contoh-contohnya di situ kayak gitu Mbak. Jadi yang sekarang lagi diminati gitu kan, lagi diminati sekarang
Kalau untuk yang Indonesia sendiri ya, yang Indonesia sendiri itu Tulus yang album terakhir kemarin masih sampai detik ini masih ganas itu penjualannya. Tulus yang manusia itu hati-hati di jalan itu ya. Iya. Terus sama yang baru ini Diri dengan Jawa itu ya satu bilang. Tak hanya orang-orang dewasa, anak-anak dan remaja yang gemar mengoleksi kaset pita juga melakukan transaksi di toko tersebut. Dari usahanya itu, Bruri bisa mendapat omset sekitar 10 juta per bulannya. Aku sempat punya langganan customer itu, kebetulan orang Jakarta. Terakhir transaksi itu hampir 3-4 bulanan belakang. Tapi tiba-tiba order itu banyak. Terus tertanyain, Om, wah tumben nih, ya nih Mas. Ya sekarang kita mikirnya mensugesti gini aja, yang baik-baik aja. Ya memang terlepas kondisinya seperti ini, yang penting kita dikasih kesehatan. Ya memang kadang kita kagok juga gitu kan, yang biasanya aktiviti di kantor, di lapangan, sekarang di rumah nih. Cuman ada baiknya juga, waktu sama keluarga lebih banyak. Dan kedua, biasanya aku kerja tetap bawa playlist musik Mas, tapi itu aja, istilahnya buat formalitas gitu aja, nggak terlalu ngulik lebih dalam. Tapi sekarang dengan adanya kondisi kayak gini, bisa nih aku lebih fokus di hobiku ini. Mas Bruri kan juga suka ngoleksi kaset ya. Ini tuh punya studio sendiri atau di gimana sih Mas? Maksudnya ditempatin sendiri Iya. atau? Oh ya jelas pasti ditempatin. Berarti punya studio sendiri atau di rumah aja Mas? Di sini sama sini, tapi tak kasih belakang. Oh enggak sih. Ya. Itu kalau nanti ada yang minat sendiri dijual nggak Mas? Jadi gini, kita merasakan, saya merasakan gini kan, jadi kan sebagai penjual sama sebagai Kolektor. Penikmat. Ya? penikmat itu ya. Hawane ini wis ngerti gini, wis ngerti barangnya tapi dituku kok ora entuk. Sedih ya, ya. Iya. Paling saya gini, apakah nggak boleh dijual Mas? Ya enggak sih. Saya biasanya gini, saya bakal jual ketika saya punya double. Kopinya. Kadang kan Mas aku seri ini Mas, nanti sih yo aku belum ada doublean. Nanti kalau ada doublean, nanti kamu tak kontak. Kayak gitu. Keseringannya gitu. Atau biasanya balik lagi, kita itu nilai tukarnya bukan dengan uang biasanya, dengan barang juga. Trade misalkan, kamu pengen ini, aku kurang yang ini, tuker aja ya, kita barter. Terlepas nanti besaran harganya gimana, yang nambah siapa atau ya udah calcul gitu ya, orang Jawa itu calcul, berarti ya udah tak lepas, kamu lepas, sudah kelar ya gitu. Kedepannya industri kayak gini tetap harus ada ya, maksudnya sebagai, kalau mau saya pikir gini, cara menikmati musik untuk kedepannya pastinya bakal bakal berevolusi juga ya. Fisiknya ya harus tetap ada, karena ketika bagannya itu menjadi bagan hobi itu nggak pernah mati. Cuman musim nggak sih, tersorot nggak sih gitu kan, seperti rantai saja. Tapi seenggaknya ketika hal-hal yang bisa diceritakan itu bukan hanya cuma sejarah lisan. Sebagai contoh, misal Mas atau Mbaknya ngeband, terus besok cerita sama aku dulu ngeband, itu ngeband loh, atau Mbah Uti dulu ngeband, Mbah aku ngeband, terus cucunya gini. Bukti fisiknya mana? Iya kayak gitu. Makanya kan aku tadi ngomong sebagai artefak atau sebagai prasasti atau apalah itu, karena sejarah diceritakan itu juga harus ada. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.